Oke, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam leadership dan manajemen. Kali ini saya ingin membahas mengenai tingkatan leadership, yaitu tingkatan yang ada dari seorang leader, yaitu tingkatan kecerdasan. Kecerdasan itu banyak, teman-teman, ya, jadi nggak usah khawatir. Kita mulai. Kecerdasan yang paling basic adalah kecerdasan fisik. Apa itu kecerdasan fisik? Kecerdasan fisik adalah sesuatu yang ada di dalam diri orang itu yang secara fisik yang bisa membuat dia sukses. Misal, postur tubuh yang tinggi, postur tubuh yang ideal, postur tubuh yang membuat terlihat berwibawa atau cantik, ganteng. Itu adalah termasuk kecerdasan secara fisik. Contohnya, ada sejumlah profesi yang membutuhkan suatu bentuk khusus fisik. Misalkan tinggi badan, ya, berat badan harus sekian dan sekian. Jika tidak, maka akan tidak berhasil lolos menjabat suatu pekerjaan itu. Ya, misalkan pilot harus tinggi sekian, pragawati harus sekian, pramuga harus sekian. Secara fisik, itulah kecerdasan fisik. Jadi kecerdasan fisik adalah kecerdasan dalam bentuk fisik seseorang. Oke, yang berikutnya yang disebut kecerdasan IQ. Banyak orang mengatakan orang yang sukses adalah orang yang IQ-nya tinggi. Pertanyaannya, apakah selalu benar pernyataan itu? Kemudian jika itu dianggap benar, bagaimana dengan orang-orang lain yang IQ-nya tidak setinggi yang lain? Itulah namanya Tuhan Maha Adil. Bahwa kesuksesan seseorang itu bukan sekedar dari satu hal kecerdasan, yaitu IQ. Oleh karena itu, kita akan membahas beberapa kecerdasan lain. Oke. Seringkali kita melihat orang tes IQ. Keluarlah skornya. Ya. Jenius, superior, di atas normal, rata-rata, dan sebagainya. Bagi saya, itu bukan segalanya. Memang, secara teori, orang yang IQ tinggi, peluang berhasilnya lebih terbuka secara teori. Kita nggak boleh memastikan itu. Karena kalau orang dianggap sukses karena IQ tinggi, Tuhan berarti nggak Maha Adil. Bagaimana dengan yang lain-lain? IQ sendiri itu adalah bagian dari otak. Seringkali yang tes IQ ada tes-tes yang berhubungan dengan otak kiri. Sedangkan otak kita itu ada otak kiri dan otak kanan. Otak kiri memang sesuatu yang berhubungan apa? Data, fakta, analisis, detail, ya, matematis. Nah, itu memang otak kiri. Tapi yang disebut orang jenius adalah orang yang imbang otak kiri dan otak kanan. Ya, itu namanya jenius, ya. Pintar dan jenius itu berbeda, ya. Jenius adalah orang yang imbang otak kiri dan otak kanan.
Sekarang, apa yang dimaksud dengan otak kanan? Otak kanan adalah bagian otak yang sifatnya tidak terstruktur, impulsif, spontan, kreativitas, ya, intuisi, empati, segala hal yang tidak terukur, segala hal yang sifatnya kualitatif. Sedangkan otak kiri adalah segala hal yang sifatnya kuantitatif. Jadi orang cerdas itu adalah orang yang imbang otak kanan dan otak kiri. Jadi kalau kita mengatakan orang itu pasti sukses karena yang matematikanya tinggi, tidak juga. Bagaimana kemudian dengan orang-orang yang otak kanan, pengusaha misalkan, artis yang itu lebih dominan otak kanan? Berarti mereka nggak cerdas dong. Salah. Yang disebut pintar jika hanya dominan salah satu otak. Tapi yang disebut orang cerdas, jenius, adalah imbang otak kanan dan kiri. Mengkombinasi sesuatu yang sifatnya kualitatif dengan sesuatu yang sifatnya kuantitatif. Oke, jawabnya IQ bukan faktor utama keberhasilan. Jadi, yang mana dong kecerdasan? Berikutnya, kecerdasan berikutnya adalah kecerdasan emosional. Apa itu kecerdasan emosional? Adalah kecerdasan di mana kita mampu memahami diri kita, psikologis kita, hati kita, perasaan kita. Misalkan, kita bisa memotivasi diri sendiri hingga sukses. Kita bisa menginspirasi diri sendiri dengan sukses. Kita mampu mengontrol emosi, ya, tekun, pantang menyerah. Itu adalah kecerdasan emosi. Jadi kecerdasan emosi adalah kecerdasan di mana kita mampu mengelola rasa, semangat, jiwa kita untuk berhasil. Ada juga orang yang bisa memaksimalkan ini, akhirnya dia sukses juga. Berikutnya, kecerdasan yang lebih tinggi, ibarat piramid, ada yang paling puncak. Sekarang kita bisa bilang kecerdasan yang berikutnya adalah kecerdasan moral, atau kalau di agama itu namanya akhlak. Ya, jadi akhlak, orang yang berakhlak tinggi itu luar biasa. Orang yang bermoral tinggi berarti apa? Orang itu luar biasa. Yang terakhir, piramid kecerdasan adalah kecerdasan spiritual. Apa kecerdasan spiritual? Adalah kecerdasan yang berhubungan dengan ibadah, kecerdasan dengan keimanan, ketakwaan pada Tuhan, pada Allah. Keyakinan sebagai manusia, dia tidak mampu tanpa pertolongan Allah. Akhirnya dia merasa tidak mampu. Akhirnya dia beribadah. Karena sebenarnya ibadah itu adalah bukti ketidakmampuan kita. Bukti bahwa kita masih butuh sama Allah. Berdoa, bukti bahwa kita masih membutuhkan Allah. Kalau kita tidak mau berdoa, berarti kita dianggap tidak membutuhkan Allah. Itu batas dengan orang yang namanya sombong, tipis. Jadi kesimpulannya, ibarat piramid, kecerdasan pertama paling basic adalah kecerdasan secara fisik. Kemudian di tingkat kedua, kecerdasan IQ. Tingkat kedua, kecerdasan emosional. Lebih naik lagi, kecerdasan moral, integritas, akhlak. Dan jika Bapak Ibu bisa punya kecerdasan spiritual, ibadah,
Itulah puncak dari kecerdasan. Albert Einstein, siapa sih yang nggak tahu? Cerdas, sampai sekarang pun namanya masih harum karena menemukan banyak rumus. Tapi Albert Einstein pernah mengatakan, saya itu dianggap cerdas. Padahal saya sendiri merasa saya hanya menggunakan hanya 20% dari kemampuan otak saya. Sedangkan masih banyak hal, 80% yang saya tidak tahu. Itulah yang disebut di atas langit ada langit. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir. Jangan khawatir, oh saya IQ rendah, nggak bisa sukses. Salah. Piramid kecerdasan tidak semua orang memiliki. Hanya orang-orang luar biasa yang memiliki. Jadi kuncinya untuk sukses, kita harus pahami kecerdasan mana yang kita miliki, dan itu menjadi kelebihan, maka maksimalkan. Sedangkan kalau ada kecerdasan yang lain yang kita masih belum maksimal, maka kita harus perbaiki diri. Intinya dalam hidup, kita harus memaksimalkan kecerdasan apa yang menjadi kelebihan diri kita, dan kecerdasan mana yang perlu di-improve, agar kita punya keseluruh kecerdasan secara komplit. Semoga menginspirasi, bisa mengenali diri lebih baik, agar bisa memaksimalkan potensi diri untuk bertahan hidup dan berjuang untuk mencapai cita-cita dalam hidup. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam leadership management. Terima kasih.